Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, izin memperkenalkan diri. Nama saya Umu Dada Azara, NPM 2113053214. Di sini saya akan menjelaskan tentang salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan pramuka untuk memenuhi tugas pendidikan kepramukaan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang salam pramuka. Pertama, pengertian salam pramuka. Salam pramuka merupakan pewujudan dari penghargaan seseorang pramuka bagi pramuka lainnya. Pada umumnya, salam pramuka diberikan dengan memberikan hormat sambil meneriakkan salam pramuka. Yang diberi salam akan menjawab dengan meneriakkan salam sambil menghormat juga. Yang kedua, fungsi salam pramuka yaitu salam untuk melahirkan disiplin, tata tertib yang mewujudkan suatu ikatan jiwa yang kuat ke dalam maupun keluar, yang hanya dapat dicapai dengan adanya saling menyampaikan penghormatan yang dilakukan secara tertib, sempurna, dan penuh keikhlasan. Ketiga, macam-macam salam pramuka. Macam-macam salam pramuka terbagi menjadi 3 macam, yaitu salam biasa. Salam pramuka sebagai salam biasa adalah salam pramuka yang diberikan kepada sesama anggota gerakan pramuka. Dalam memberikan salam biasa, tidak ada ketentuan siapa yang harus memberikan salam terlebih dahulu. Salam penghormatan. Salam pramuka sebagai salam penghormatan adalah salam pramuka yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang jabatannya lebih tinggi. Orang atau sesuatu yang dapat diberikan salam penghormatan dengan menggunakan salam pramuka penghormatan adalah: pertama, bendera merah putih saat dikibarkan dan diturunkan. Kedua, kepala negara dan wakil kepala negara, para duta negara, panglima tinggi, para menteri, dan pejabat lainnya. Ketiga, jenazah yang sedang diusung atau dikuburkan. Keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya saat sedang dikumandangkan dalam acara resmi. Kelima, saat hendak memasuki makam pahlawan. Salam janji. Salam pramuka sebagai salam janji adalah salam pramuka yang diberikan kepada anggota gerakan pramuka saat sedang dilantik. Pemberian salam ini dilakukan saat anggota yang dilantik mengucapkan satya pramuka, trisatya, atau dwisatya. Dalam janji juga diberikan saat mengucapkan satya pramuka dalam acara ulang janji. Cara memberikan dan membalas salam pramuka. Ada beberapa ketentuan dalam memberikan dan membalas salam pramuka. Ketentuan-ketentuan itu antara lain: yang pertama, secara umum, sikap ketika memberikan salam pramuka adalah dengan berdiri, mengambil posisi sikap sempurna atau siap, tangan kiri lurus dan menempel di samping badan, sedangkan tangan kanan diangkat pada pelipis. Posisi telapak tangan miring, terbuka dengan punggung tangan di bagian atas dan 5 jari rapat. Kedua, pemberian salam pramuka saat membawa tongkat adalah sebagai berikut. Saat memberikan salam biasa, tongkat diangkat dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri diangkat di bawah dada dengan posisi telapak tangan terbuka, punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Saat memberikan salam penghormatan dan janji, tongkat dimiringkan dan dipegang dengan tangan kiri, sedangkan pangkal tongkat tetap di posisi semula. Tangan kanan diangkat pada pelipis, posisi telapak tangan miring, terbuka dengan punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Ketiga, dalam keadaan duduk, salam pramuka diberikan dengan merapatkan kedua kaki, lutut ditekuk, badan ditegakkan, tangan kiri rapat di sisi kiri tubuh sebatas siku dan lengan bawah diletakkan di atas paha, sedangkan tangan kanan diangkat pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring, terbuka dengan punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Keempat, dalam keadaan yang tidak memungkinkan, terutama untuk memberikan salam pramuka sebagai salam biasa. Salam pramuka dapat diberikan tanpa mengambil posisi sikap sempurna, namun cukup dengan mengangkat tangan kanan pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring, terbuka dengan punggung tangan di bagian atas dan kelima jari rapat. Lalu, saat memberikan salam pramuka sebagai salam biasa, disertai dengan ucapan salam pramuka.
diberikan secara lantang. Dan saat memberikan salam pramuka sebagai salam penghormatan dan salam janji, tidak perlu meneriakkan salam pramuka. Materi kedua yaitu sifat pramuka. Pramuka memiliki 3 sifat, yaitu yang pertama, nasional. Pramuka bersifat nasional, artinya organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pramuka yang diadakan dalam sebuah negara harus menyesuaikan pendidikan, menyesuaikan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat bangsa dan negara tersebut. Bila kondisi negara dalam peperangan juga tidak menutup kemungkinan pramuka digunakan sebagai penyemat bibit membela negara yang handal. Kedua, internasional. Organisasi kepramukaan di negara manapun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pramuka dan sesama manusia. Tidak saling membedakan kepercayaan atau agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa antar sesama. Dalam hal ini, pramuka menjadi sebuah simbiosis mutualisme atau kerjasama saling menguntungkan dalam rangka membina persaudaraan dan kemanusiaan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Ketiga, universal. Kepramukaan bersifat universal, artinya menyeluruh dan tidak dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metodik kepramukaan. Adapun berkaitan dengan metode pendidikannya, biasanya setiap negara memiliki ciri khas tertentu sebagai pembeda yang disebabkan oleh penyesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan bangsa atau negara yang menyelenggarakannya. Materi ketiga, tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU dalam pramuka siaga dan penggalang. Masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan. Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka pendega hanya 1 tingkatan. Pertama, tingkatan pramuka siaga. Siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Kedua, tingkatan pramuka penggalang, penggalang ramu, penggalang rakit, penggalang terap. Ketiga, tingkatan pramuka penegak, penegak bantara, penegak laksana. Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok dibagi menjadi 4. Yang pertama, kelompok umur 7-10 tahun disebut dengan pramuka siaga. Kelompok umur 11-15 tahun disebut dengan pramuka penggalang. Kelompok umur 16-20 tahun disebut dengan pramuka penegak. Kelompok umur 21-25 tahun disebut dengan pramuka pendega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditunjuk untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka. Dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lain adalah pelatih, pamongsaka, staf kuartir, dan majelis pembimbing. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.